Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Yudi dengan NIM 21060033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk tugas video presentasi mata kuliah teori ekonomi makro 2. Pada pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas tentang permintaan agregat 1, yaitu membangun model dari ISLM atau kurva ISLM. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, menurut Keynesian, dalam jangka pendek, pembayaran itu harga bersifat kaku, permintaan agregat mempengaruhi pendapatan. Great Depression, permintaan agregat rendah. Tujuan model kurva ISLM ini adalah yang pertama, kita dapat mempertanyakan. Yang pertama itu, apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Yang kedua, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, harga bersifat tetap dan fluktuasi pendapatan disebabkan karena pergeseran kurva permintaan agregat. Dapat kita lihat kurva AD bergeser dari AD1 ke AD2 dan bergeser ke AD3, sedangkan fixed spread atau harga tetap itu tetap konstan dalam jangka pendek. Model kurva ISLM ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kurva IS dipengaruhi oleh tingkat investasi dan tabungan. Dan kurva IS ini juga memperhatikan apa yang akan terjadi pada pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LF ini likuiditas dan uang. Itu apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap pasar uang. Nah, kedua model ini sama-sama dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Pada pasar barang dan kurva IS. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Menurut perpotongan Keynesian, dalam The General Theory, Keynesian mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatan. Semakin banyak orang yang membelanjakan uangnya, semakin banyak pula barang dan jasa yang dapat dijual oleh perusahaan. Semakin banyak perusahaan bisa menjual barang, semakin banyak pula pilihan output yang akan diproduksi. Dan semakin banyak pula tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Masalah selama masa resesi dan depresi, pengeluaran yang tidak cukup. Dan perpotongan Indonesia merupakan pembuatan model dari pandangan tersebut. Perpotongan Indonesia menggambarkan perbedaan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan, serta menunjukkan bagaimana pendapatan atau Y ditentukan untuk tingkat investasi yang direncanakan dan bagaimana kebijakan fiskal di dalamnya dan potongan pajak. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jumlah ini sama dengan GDP per produk domestik bruto. Pengeluaran aktual tidak sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Perusahaan berada dalam posisi persediaan yang tidak direncanakan karena penjualan yang tidak sesuai harapan. Ketika perusahaan menjual lebih sedikit produk yang direncanakan, maka stok persediaan meningkat. Ketika perusahaan menjual lebih banyak produk yang direncanakan, maka stok persediaan menurun. Stok persediaan diperhitungkan sebagai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka pengeluaran aktual bisa berada di atas atau di bawah pengeluaran yang direncanakan. Determinan pengeluaran yang direncanakan. Berikut adalah asumsi perekonomian tertutup yang kita gunakan. PE adalah pengeluaran yang direncanakan dan variabel di dalamnya dipengaruhi oleh jumlah konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Nah, untuk konsumsi sendiri itu bergantung pada disposable income. Dengan asumsi I atau faktor eksogen, kemudian G dan T tetap. Maka dapat kita asumsikan PE pengeluaran pemerintah di mana konsumsi yang bergantung pada disposable income di mana pendapatan dikeluarkan dengan pajak, terutama investasi yang tetap dan government atau belanja pemerintah yang tetap. Selanjutnya pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan.
Pada tingkat yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan seperti yang kita lihat pada plan expenditure. Pada tingkat equilibriumnya, pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Y sama dengan PE. Mendapatlah keseimbangan daripada titik A, di mana pengeluaran aktual tingkatannya sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Dan bagaimana perekonomian mencapai equilibrium? Yang pertama, persediaan perusahaan berperan penting dalam proses penyesuaian. Kedua, persediaan perusahaan diperhitungkan sebagai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, perubahan persediaan tidak direncanakan dalam perusahaan, mendorong untuk mengubah tingkat produksi. Yang keempat, perubahan produksi mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total yang menggerakkan ke arah equilibrium. Nah, berikut adalah penyesuaian menuju equilibrium dalam perpotongan Keynes. Perpotongan Keynesian menunjukkan bagaimana pendapatan Y, bisa kita lihat Y, ditentukan untuk tingkat investasi yang direncanakan tertentu dan kebijakan fiskal, serta perpotongan pajak. Kebijakan fiskal dan penggandaan belanja pemerintah. Kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B dan pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2. Dan bahwa kenaikan dalam pendapatan delta Y melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak penggandaan terhadap pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah dalam perhitungan Keynesian. Berikut adalah implementasi dari kebijakan fiskal dan penggandaan belanja pemerintah ketika delta G atau belanja pemerintah mengalami kenaikan, maka titik equilibrium akan bergerak dari titik A ke titik B. Artinya pendapatan bergerak dari Y1 ke Y2. Kebijakan fiskal dan penggandaan pajak. Penurunan pajak sebesar delta T akan menaikkan disposable income Y dikurang T sebesar delta T, menyebabkan konsumsi naik sebesar MPC dikali dengan delta T. Berikut adalah contohnya, di mana MPC diketahui sebesar 0,6, delta Y dibagi delta T sama dengan min 1,5. Artinya, perpotongan pajak sebesar 1 dolar akan meningkatkan pendapatan equilibrium sebesar 1,5 dolar. Berikut adalah pengurangan pajak dalam perpotongan Keynesian. Nah, akibat dari pengurangan pajak tersebut menyebabkan Y1 bergeser ke Y2, artinya semakin adanya pengurangan pajak akan meningkatkan income atau output income. Tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Perpotongan Keynesian menunjukkan bagaimana rencana pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah menentukan pendapatan perekonomian. Perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan dan adalah tetap. Investasi yang direncanakan tergantung pada tingkat bunga R dan hubungan di antara keduanya dapat ditulis I sama dengan I si R. Kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan turun. Sebaliknya, menyebabkan pendapatan turun, maka kurva IS miring ke bawah. Berikut ada derivasi kurva IS. Kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Kurva IS menunjukkan tingkat bunga berapapun tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Tingkat pendapatan tergantung pada kebijakan fiskal. Nah, di mana kebijakan fiskal itu terdapat dari belanja pemerintah dan potongan pajak. Kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar uang dan pasar jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri.
Berikut adalah kenaikan belanja pemerintah mendasar BPJS. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.